Upaya Baik, apa saja yang dilakukan Pertamina terkait ya. dengan Jadi AKDC? baik teman-teman semua, terima kasih. Terkait dengan isu dan situasi terkait dengan LPG 3 kilo di Samarinda, saya ingin menyampaikan bahwa kami Pertamina Patraniaga Region Kalimantan, pertama kami pastikan bahwa pasokan LPG subsidi yang 3 kilo itu dalam rantai distribusi resmi Pertamina ya, sampai dengan pangkalan. Jadi di luar itu tidak termasuk dalam rantai distribusi Pertamina. Jadi melekat di situ juga pengawasan dan juga termasuk jika dia melanggar sanksi. Itu ada di Pertamina. Jadi kami bisa pastikan bahwa kondisi stok sampai dengan ini adalah cukup, dan kemudian mengenai harga eceran di situ juga tidak ditentukan oleh Pertamina Patraniaga, tetapi itu merupakan kewenangan dan domain dari kepala daerah. Kemudian kami senantiasa ya berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Disperindak, kemudian pemerintah daerah itu ada Disperindak, kemudian pemerintah kota, kabupaten, Hiswana Migas, kemudian aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan, dalam rangka memantau penyaluran LPG 3 kilo atau LPG subsidi ini agar tepat sasaran dan harga jual yang ditetapkan itu sesuai dengan head yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bagian dari strategi optimalisasi distribusi, saat ini terdapat sub pangkalan LPG yang berfungsi untuk mendukung kelancaran daripada distribusi dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg. Sementara menyangkut sub pangkalan ini, tentunya kami menunggu juga arahan dari pemerintah pusat sebagai regulator tentang bagaimana persyaratan dan kemudian juga ketentuan pengawasan dan lain-lain. Mungkin yang dimaksud yang kami bisa jelaskan juga bahwa sub pangkalan yang saat ini kami berkoordinasi itu adalah merupakan warung kelontong misalnya, kemudian atau pengecer LPG yang sebelumnya terdaftar di merchant apps Pertamina sebagai pengecer. Jadi yang tidak terdaftar itu tidak termasuk dalam pengkategorian sub pangkalan. Sampai dengan tanggal 9 Februari 2025, kami telah menyalurkan 3.097 tabung dari kuota yang ditetapkan untuk kota Samarinda sebesar 2.957 tabung. Artinya bahwa ini sudah over sekitar 4,8% dari kuota. Baik, kemudian terakhir kami mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG 3 kg ini sesuai dengan peruntukan, di mana kita tahu bahwa LPG 3 kg ini merupakan produk subsidi yang disubsidi oleh negara dengan menggunakan APBN yang ditujukan khusus kepada masyarakat kurang mampu. Kami teman-teman yang mungkin ASN, kemudian yang secara ekonomi mampu, kami sangat berharap untuk tidak membeli LPG 3 kilo ini agar kemudian tidak menimbulkan kekisruhan misalnya. Karena kami tahu bahwa, dan semua orang tahu bahwa ada juga orang yang tidak berhak mengambil bagian dalam pembelian LPG 3 kilo. Jika masyarakat masih memiliki atau mendapatkan hal-hal yang tidak sewajarnya terkait distribusi dan tata niaga ini, khusus untuk Pertamina kami punya call center 135 yang bisa dihubungi 1 kali 24 jam selama 7 hari, tidak pernah mati kecuali ada gangguan. Tapi kami tetap menerima semua keluhan di 135 dengan menyampaikan identitas lengkap, kemudian juga mungkin ada foto agen atau pangkalan mana yang melakukan kecurangan atau apa, bisa sampaikan. Terkait kecurangan Pak, ada upaya penindakan nggak sih? Penindakan, saya contoh ya, kami kemarin itu bersama pemerintah daerah
Kota Balikpapan. Di Balikpapan itu melakukan sidak ya, dan ditemukan pangkalan yang nakal. Karena ada teman-teman dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan, maka langsung diambil tindakan. Dan tindakan kami ya tentu sesuai dengan skala pelanggarannya, kita melakukan PHU, pemutusan hubungan usaha, dan itu berlaku di mana saja. Nah, kalau untuk di Samarinda sendiri Pak belum ada ditemukan atau belum ada sidak dengan pemerintah setempat? Tentunya melihat kondisi ini, besar kemungkinan kami akan meminta pemerintah daerah, kemudian aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan, boleh katakanlah sidak gitu ya. Ya, kita berharap kondisi ini kembali normal, kemudian langkah-langkah itu mungkin tidak perlu disampaikan. Tapi dalam kondisi normal pun, saya pikir sidak itu tetap kami lakukan untuk menjaga kondisi daripada para pangkalan dan agen misalnya, yang tidak tertutup kemungkinan mereka juga melakukan hal-hal yang secara aturan tidak boleh. Pak, ini di Berau, jajaran polisi sudah menyisir pengecer-pengecer yang diduga melakukan penimbunan dan kemudian tidak ditemukan. Nah, di Samarinda sendiri sejauh ini koordinasi dengan kepolisian seperti apa, Pak? Koordinasi kami dengan kepolisian itu selama ini berjalan normal terkait dengan kami pun mungkin ya sesuai dengan amanah undang-undang migas kan masing-masing punya tupoksi sendiri. Penindakan terhadap pelanggaran yang apalagi menjurus penimbunan itu mungkin bisa dikategorikan kriminal, itu menjadi ranahnya teman-teman kepolisian. Dan kami apresiasi apa yang tadi sudah disampaikan bahwa di Berau telah dilakukan itu, kami sangat apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Mudah-mudahan juga di tempat lain melakukan hal yang sama untuk kemudian membuat situasi ini bisa menjadi lebih tenang. Pak, ini berdasarkan wawancara kita di lapangan, beberapa pengecer mengaku mereka tidak menerima oleh orang pangkalan yang mengantar. Nah, artinya ini bukan pihak pangkalan yang mengantar langsung. Nah, ini kan bagaimana untuk menanggapi hal ini, Pak? Karena diduga ini bukan pangkalan yang mengantar lewat mobil-mobil dan itu dilakukan pada malam hari, Pak. Baik, inilah mungkin perlunya pengawasan bersama. Perlunya pengawasan bersama dari pihak Pertamina, kemudian aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Kalau memang dikatakan malam hari, berarti secara tata waktu ya, itu adalah hal yang mungkin tidak wajar. Nah, ini ya kami sangat berharap juga teman-teman lain yang ada dalam yang diatur ya dalam undang-undang migas itu bisa mengambil peran supaya terjadi penertiban. Ranah kami menertib itu kan terbatas, ya. Kami hanya bisa sampai ke agen. Sementara pangkalan itu kan tidak berkontrak langsung dengan Pertamina, mereka beragen. Tapi kalau memang itu dilakukan, ya berarti kan kita akan meminta agen untuk kemudian melihat seperti apa. Dan ini termasuk peringatan keras juga Pak ya dari Pertamina. Betul. Agen juga ya, agen harus dalam hal ini ya, kita lihat ini keren kan kisruh. Siap. Agen ini harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia secara baik. Dia jangan juga mau ikut terlibat dalam hal-hal yang membuat masyarakat kemudian menjadi kisruh di bawah. Pak, apabila ternyata agen itu ditemukan diduga ternyata terbukti, apakah akan ada PHU juga? Tergantung skala ya, karena kan di kontrak itu diatur ya, diatur apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban dia, itu semua diatur jelas dalam kontrak. Oke, sip. Oke. Cocok. Cocok ya? Komplit. Banyak. Cocok ya? Mantap, iya dong. Jadi biar Mantap nanti Bapak di ini